Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqbal Syam, NIM D400190056 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguat audio. Pengertian dari amplifier. Audio amplifier. Audio amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguat daya atau tenaga secara umum. Dalam bidang audio, amplifier menguatkan sinyal suara berbentuk analog dari sumber, yaitu memperkuat sinyal atau gain, arus dan tegangan listrik berbentuk sinyal AC dari inputnya menjadi listrik AC dan tegangan yang lebih besar. Juga daya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Fungsi dan kelebihan amplifier untuk stereo system. Power amplifier adalah penguat akhir sistem tata suara yang bermanfaat sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya adalah penguat tegangan dan arus sinyal audio yang bertujuan guna menggerakkan pengarah suara atau loudspeaker. Ini adalah contoh dari hardware audio amplifier. Ini adalah blok audio amplifier. Jadi dari input masuk ke penguat awal, terus ke pengaturan nada, habis itu langsung ke penguat akhir. Setelah dari penguat akhir dia langsung ke output. Di situ di bawahnya ada satu daya atau power supply yang gunanya untuk mengubah gelombang audio yang dari rendah ke lebih tinggi. Ini ada gambar rangkaian. Saya akan menjelaskan setelah ini. Ini sedikit penjelasan tentang IC-LM386. IC-LM386 adalah penguat audio berdaya rendah dan menggunakan satu daya rendah seperti baterai di rangkaian listrik dan elektronik. IC ini tersedia dalam paket DIP mini 8 pin. Contoh gambarnya ada di bawah. Sekiranya seperti itu. Lanjut ke konfigurasi pin IC-LM386. Pin pertama adalah pin gain, digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin kedua adalah pin non-inverting, digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Pin ketiga adalah terminal inverting atau pembalik, dan biasanya terhubung ke ground. Pin keempat adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system. Pin kelima adalah pin output, digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Pin keenam terhubung ke daya. Pin ketujuh adalah pin bypass. Pin ketujuh ini digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Dan yang terakhir, pin ke-8 adalah pin pengaturan gain. Contoh gambarnya ada di sebelah. Sekiranya seperti itu. Kita lanjut ke rangkaiannya. Saya akan menjelaskan. Jadi seperti ini kira-kira gambar rangkaiannya. Jadi audio masuk ke C input ini, setelah itu langsung ke resistor adjustable. Di resistor ini kita bisa mengatur tegangannya. Di rangkaian ini kita hanya menggunakan tegangan dari 50 sampai 100%.
dari adjustable ini dia masuk ke amplifier IC di pin ketiga. Di pin ke 6 ini di pin ke-6 ini dia masuk ke VCC atau daya. Setelah itu ke C1, dari C1 dari C1 ini dia turun langsung ke ground. Di pin kedua ini dia langsung ke ground, pin keempat juga sama langsung ke ground, pin ke-7 dia ke C3. Setelah dari C3 dia ke ground. Di pin yang pertama ini dia masuk ke C2, dari C2 langsung ke resistor. Setelah itu masuk ke amplifier IC lagi di pin ke-8. Dari pin ke-8 lanjut ke pin ke-5. Di pin ke-5 ini dia ke C output. Dari C output langsung ke output amplifier. Sebelum masuk di pin 5 ini, sebelum masuk ke C output, dia masuk ke C4. Dari C4 langsung ke resistor, dari resistor langsung ke ground. Lanjut di gelombang ini saya sedang simulate grabnya, jadi kita untuk mendengar hasil suara dari inputnya. Ya, mungkin begitu suara dari input. Dan kita lanjut mendengar hasil suara dari output. Kita simulate grab dia. Kita menunggu sampai prosesnya dan suaranya keluar. Kita akan mendengar suara yang dihasilkan dari output setelah simulate grab. Ya, mungkin begitu suara yang dihasilkan dari output setelah disimulate grab. Jadi di sini kita dapat simpulkan hasil audio dari input, suaranya masih lebih bagus dan frekuensi yang dihasilkan juga masih normal dibandingkan dengan hasil audio dari output ini. Suara yang dihasilkan seperti lebih serak dan kurang enak didengar. Frekuensi yang dihasilkan dari outputnya juga setelah disimulate grab, frekuensinya juga lebih tinggi dibanding dengan inputnya. Frekuensinya lebih rendah, jadi suaranya masih enak didengar dibandingkan dengan outputnya. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan tentang rangkaian ini dan gelombangnya. Mungkin cukup dari saya. Saya minta maaf jika masih ada salah-salah pada saat penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.